lagi kejebak macet yang lucu banget, jadi pengen coba-coba nge-record video aja daripada buang waktu gak jelas. Beberapa waktu lagi, tepatnya mungkin sekitar akhir April ya, 20-an April gitu, saya akan diminta untuk jadi pembicara di acara yang namanya Asian Productivity Organization. Kalau lu belum pernah dengar, sama gue juga belum pernah dengar sebelumnya. Asian Productivity Organization itu kayaknya organisasi yang memang nggak ngetop-ngetop banget ya, tapi konon isinya ada sekitar perwakilan dari 50 negara gitu. Jadi harusnya cukup bergengsi, meskipun namanya ya kalian harus cari sendiri. Jadi gue di situ diminta untuk ngebawain topik soal VR AR, sesuatu yang ya sebenarnya memang sudah ditekuni oleh company gue, yaitu Omni VR, selama hampir 8 tahun atau udah 8 tahun ya lebih tepatnya. Jadi nah, ada beberapa topik yang dibahas di sana. Salah satunya yang gue diminta untuk bawakan adalah mengukur opportunity dan risk dari VR AR. Gue agak kesulitan di bagian itu sejujurnya, karena yang gue lihat untuk saat ini ya, kondisinya berbeda. Jadi opportunity-nya untuk industri VR itu kalau di awal-awal itu mungkin kira-kira kalau kita ambil size-nya kira-kira sebesar ini. Makin ke sini dalam perjalanannya selama gue mungkin sekitar 8 tahunan, itu opportunity-nya udah semakin mengecil gitu. Ditambah lagi dengan banyak banget teknologi-teknologi baru yang lebih punya nama ya, kayak blockchain lah, AI lah, dan lain sebagainya. Opportunity yang tadinya luas sekali untuk industri imersif ini pelan-pelan itu udah mulai menutup, karena orang akhirnya tersadarkan bahwa industri imersif itu sangat hardware centric. Ya sebenarnya kurang lebih mirip aja kayak komputer atau kayak mobile phones atau mungkin kayak televisi bahkan gitu ya. Sangat-sangat tergantung pada perangkatnya. Nah, problemnya adalah pertumbuhan ini tidak kecepatan pertumbuhan hardware-nya itu tidak diimbangi dengan kecepatan adopsi teknologinya. Jadi gue bisa bilang bahwa kalau tahun 2016 atau 2017 yang punya perangkat virtual reality ya, atau augmented reality di dunia itu ada di bawah 1 juta orang. Saat ini mungkin kurang lebih seperti itu, karena ada banyak orang yang bertahun-tahun lalu sudah nyobain virtual reality, kemudian nggak pernah pakai. Gue pernah pegang sebuah data ya pada saat itu, tapi ini untuk sebuah device yang udah jadul banget, namanya Samsung Gear VR. Jadi orang beli Samsung Gear VR itu kan dipaketin sama waktu itu Samsung S7 atau S8. Ya kalau sekarang udah S24 ya mohon maaf ya, udah lumayan lama. Nah, Samsung S7, S8 itu dibundle sama perangkat Samsung Gear VR. Jadi memang bisa buat virtual reality. Tapi berdasarkan data, lifetime orang nyobain perangkat Samsung Gear VR itu cuma sekitar 3 jam. Bayangin, jadi lu beli perangkat, kalau nggak salah harganya pada saat itu hampir 10 juta ya. Itu berikut
udah dibundle berikut dengan handphonenya. Handphonenya sih kepake gitu, S7 S8-nya kepake masih, lifetime-nya bagus. Tapi perangkat yang datang bersamanya, yaitu si Samsung Gear VR-nya, itu cuma bertahan sekitar 3 jam. Jadi sebuah perangkat cuma dipakai 3 jam. Ya entah itu kebagi berapa lama gitu ya, mungkin hari ini setengah jam, besok setengah jam lagi, besoknya setengah jam lagi, sampai seminggu, terus bosen, udah nggak pernah dipakai lagi. Jadi itu kan apa ya, churn rate atau tingkat orang yang tadinya pengguna dihitung sebagai user sehingga tidak lagi terhitung sebagai user, itu kan artinya cepat sekali. 3 jam. Film Oppenheimer lebih lama dari lifetime-nya orang pakai Samsung Gear VR gitu. Jadi itu juga terjadi pada keseluruhan industri VR. Perangkat Meta, perangkat Oculus dan lain sebagainya sampai saat ini belum untung. Gue yakin mereka belum untung. Karena adopsinya memang sangat slow gitu. Nah, penyebab kenapa adopsinya sangat slow itu adalah karena konten-kontennya itu tidak banyak yang breakthrough. Gue kasih tahu sebuah aplikasi VR AR yang paling populer sepanjang masa, belum ada yang ngalahin sampai saat ini. Aplikasi, coba kalian kebayang nggak apa? Kalau kalian ngejawabnya adalah Pokemon Go, betul, itu jawabannya. Jadi memang sorry, jalanan sedang sempit sekali. Nah, jadi Pokemon Go itu adalah contoh sebuah aplikasi yang sebenarnya kalau kita pikir bener-bener, sebenarnya dia bukan AR game. Dia tuh lebih ke GPS based game gak sih? Ya kan? Yang lebih berpengaruh dalam menentukan lo dapat apa, lo battle sama siapa dan lain sebagainya kan adalah lokasi. Itu posisi menentukan prestasi dalam arti harafiah banget tuh. Bukan soal apakah dia itu adalah sebuah aplikasi AR atau VR gitu. Alias kalau lu take out game itu, kalau lu take out AR-nya, lu masih bisa bermain dengan sama serunya karena lu memainkan itu bersama-sama dengan yang lain. Nah, kenapa gue bilang itu paling sangat sukses? Karena pada puncaknya di tahun 2016-an itu, ketika dia baru rilis, atau mungkin ya 2016 sampai 2017, itu pernah concurrent playernya yang tertinggi itu 200 juta. Jadi concurrent player itu adalah orang yang memainkan gamenya secara bersama-sama at once. Jadi bayangkan, sedunia ini ada 200 juta orang yang mainin Pokemon Go at once. Gokil ya. Nah, setelah Pokemon Go nggak ada lagi. Setelah Pokemon Go nggak ada lagi gitu. Ini ya. Oke, gue harus stop dulu kayaknya. Gue harus ngecek kendaraan gue. Ada bunyi-bunyi. Bentar ya.